3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di-like videonya, komen, dan subscribe. Bagaimana Kapten bisa mengampuni dirinya sendiri? Yang lebih menakutkan adalah jika utusan Kaisar marah pada dirinya sendiri karena keluarga barbar, itu akan berakhir. Semua orang di lapangan sedikit bingung, sedikit terpana, dan tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, satu sisi Priyagu dan yang lainnya menghadapinya dengan keras untuk melihat yang ekstrim, tentu saja, juga ketakutan yang ekstrim. Apa identitas kedua orang ini? Bagaimana inspektur bisa begitu rendah hati? Kapten, apakah atasan langsung inspektur? Tapi orang dewasa seperti apa bos inspektur itu? Saat ini, meski hanya tubuh jiwa, beberapa di antaranya akan pingsan dan tidak bisa bernapas. Tuanku, tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan dengan keluarga ini. Non-Evil dengan cepat menoleh dan menatap Qin Chen, khawatir. Qin Chen dengan dingin menatapnya, bagaimana menghadapinya? Apakah kamu masih membutuhkan perintahku? Wajah Non-Evil menjadi pucat dalam sekejap. Utusan Kaisar marah. Saya juga idiot. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Suezan. Non-Evil tiba-tiba menoleh dan meraung. Suezan adalah nama pria parubaya di bawah komandonya. Pria parubaya itu sangat bersemangat sehingga dia datang ke depan dengan tergesa-gesa. Tuanku, lakukan sesukamu. Orang yang tidak jahat dengan dingin memandangi beberapa orang dari Priyagu, dengan cara yang ganas, bunuh semua orang dari keluarga pria ini. Mendengar kata-kata yang tidak jahat, mata Suezan tiba-tiba memancarkan rasa membunuh. Di sisi lain, wajah Priyagu berubah drastis. Dia berkata, Inspektur, tolong tempatkan saya demi pria Fei. Pria Fei itu adalah kecantikan yang diberikan keluarga pria itu kepada pria ini. Suezan tiba-tiba berkata dengan marah, diam. Aku, Suezan, tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Ini cukup kuno. Pada saat berikutnya, Priyagu tampak ketakutan. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia berbalik dan hendak berlari. Mata Suezan terasa dingin dan dia mengguncangnya tiba-tiba. Jiwa Mengu ditangkap oleh tangan tak terlihat dan tidak bisa berbicara lagi. Suezan memandang Priyagu dengan dingin, saya ulangi, Suezan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga pria Anda. Wajah Mengu memucat dalam sekejap. Pada saat ini, Suezan tiba-tiba mengguncangnya, dan jiwanya mulai terbakar. Mata Mengu putus asa. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan hidup. Dia hanya ketakutan dan berkata, Tuan Suezan, tidak seburuk keluarganya. Silakan lihat rumah laki-laki saya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, mata Suezan memancarkan jejak kekejaman. Dengan tiupan, dia langsung memusnahkan jiwanya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, para tetua barbar lainnya ketakutan, dan jiwa mereka jatuh ke tanah. Keluarga pria itu hilang, tanpa menunggu mereka pergi dengan ngeri, Suezan sekali lagi membunuh semua orang barbar dengan keras. Nafas jiwa yang bergulir langsung melebur ke langit dan bumi dan berubah menjadi kekuatan antara langit dan bumi. Jika bawahanku melakukan kesalahan, tolong hukum mereka. Setelah semua ini, Suezan segera mendatangi Qin Chen, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Keluarga pria, dewa yang agung sebelumnya, mati. Mereka tinggal di benua Heiyu, dan belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dewa harus lebih unggul. Bagaimana mereka bisa jatuh seperti manusia? Pemandangan seperti itu, memberi mereka pengaruh yang besar, untuk waktu yang lama tidak bisa tenang. Tuanku, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan dengan Suezan. Non-Evil mendatangi Qin Chen dan berkata dengan hormat. Dia tampak tidak senang, meskipun dia tidak ingin melawan Suezan, dia harus memikul tanggung jawab jika dia membuat marah utusan kekaisaran. Suezan kaget dan ketakutan. Dia tahu takdirnya berada di antara pikiran Qin Chen. Qin Chen melihat sekeliling dan tidak berbicara. Jejak kekejaman melintas di mata orang yang tidak jahat. Boom! Dia berbalik dan langsung menamparkan Suezan. Dengan ledakan, tubuh Suezan mulai retak, seolah ingin dihancurkan. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Suezan, dan seluruh orang itu tiba-tiba menjadi sangat malu dan lemah. Suezan, bagaimanapun,
tetap tidak bergerak dan membiarkan tangan yang tidak jahat itu meniupnya tanpa perlawanan. Karena dia tahu, tuanku, itu membantu dirinya sendiri. Fakta bahwa utusan kekaisaran tidak berbicara membuktikan bahwa dia masih tidak puas dengan dirinya sendiri. Tetapi kaisar membuat ketidakpuasan orang dewasa, tetapi dia ingin mati. Dengan satu telapak tangan, tubuh Sue Zhan hancur berkeping-keping. Feixi menoleh untuk melihat Qin Chen. Melihat bahwa Qin Chen belum berbicara, hatinya tenggelam. Dia menggertakkan giginya dan menatap Sue Zhan. Boom, tangan kanannya terangkat. Nafas yang mengerikan mengembun dan dia akan membombardirnya lagi. Tapi Sue Zhan masih tidak bergerak. Hanya berlutut dengan satu kaki tanpa perlawanan. Melihat bahwa dia tidak jahat, dia akan menyerang Sue Zhan lagi. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba tertawa, tidak jahat. Kamu juga sedikit terlalu mudah tersinggung, pria ini berada di bawah komandomu. Apa yang kamu lakukan? Sue Zhan tidak melakukannya dengan sengaja. Apa kejahatannya? Qin Chen mengangkat tangan, ringan, biarkan dia bangun. Apakah ini tidak menghukum diri sendiri? Sue Zhan sedang kesurupan. Non-evil menatap Qin Chen dan menemukan bahwa Qin Chen bukanlah pembohong. Hatinya juga lega. Tidak ada jalan. Lagi pula, Sue Zhan mengikuti saudaranya dan membiarkannya membunuhnya sendiri. Sulit baginya untuk melakukan itu. Untungnya, utusan kekaisaran sangat bangga pada dirinya sendiri. Tuanku menyuruhmu bangun. Apakah kamu tidak mendengarku? Non-evil menatap Sue Zhan dan bersenandung dingin. Sue Zhan dengan cepat gemetar dan berkata, terima kasih atas pengampunanmu. Yah, aku serahkan sisanya padamu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Qin Chen memandang Sue Zhan dengan ringan dan berdiri tegak. Bawa orang berdosa ini bersamamu. Qin Chen menatap pria parubaya itu dan kemudian meninggalkan kota. Jangan biarkan orang memberitahumu tentang orang dewasa. Non-evil menangkap pria parubaya itu dan memperingatkan Sue Zhan sebelum dia pergi. Jangan khawatir, Kapten. Saya akan mengurus semuanya di sini. Itu bagus. Kali ini, utusan kaisar. Lain kali, jangan membuat masalah untukku. Fei Yeleng, membawa seorang pria parubaya, segera mengikuti Qin Chen dan menghilang ke langit, hanya menyisakan Sue Zhan dan sekelompok orang yang ketakutan dari semua bangsa. Sesaat kemudian, Qin Chen meninggalkan kota dan datang ke gunung tinggi di luar kota. Dia membiarkan non-evil mengambil pria parubaya itu untuk dirinya sendiri, dan kemudian membiarkan non-evil pergi untuk sementara. Meskipun dia tidak mengerti mengapa utusan kekaisaran begitu tertarik dengan penjahat itu, Fei He tidak berani bertanya. Setelah meninggalkan pria parubaya itu, dia berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, Qin Chen menatap pria parubaya itu dan berkata, siapa namamu? Bah, kamu juga orang-orang gelap, kasar. Pria parubaya itu berkata dengan angkuh, mengeluarkan seteguk air liur, jika kamu memiliki benih, kamu akan membunuhku. Siapa yang akan kamu tunjukkan padaku? Qin Chen terdiam. Tampaknya orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai orang gelap. Jika saya mengatakan saya seorang Teran, apakah Anda percaya? Teran? Bab 4627. Hahaha, pria parubaya itu mencibir, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Menurutnya, orang-orang gelap tidak memiliki hal yang baik. Aku tahu kamu tidak percaya. Qin Chen tersenyum dan terlalu malas untuk menjelaskan. Langsung mengangkat tangannya, boom, kekuatan yang mengerikan, langsung mengalir ke tubuh pria parubaya itu, kekuatan yang mengerikan, mulai menembus rantai hitam pria parubaya itu. Penetrasi ini mengejutkan Qin Chen. Karena dia menemukan bahwa ada sumber gelap khusus dalam rantai gelap itu, yang mengikis tubuh pria parubaya itu sepanjang waktu. Pria parubaya ini jelas merupakan ras manusia, tetapi sekarang tubuhnya telah mengintegrasikan sumber gelap khusus, setengah dari aturan di tubuhnya telah diasimilasi oleh sumber gelap ini. Orang-orang gelap, mereka mengasimilasi dunia ini sepanjang waktu dan mengubah dunia ini menjadi wilayah mereka sendiri. Qin Chen mendongak, wajahnya suram, dan hatinya berat. Ledakan. Dia langsung menyerahkan, mencoba melepaskan rantai pria parubaya itu. Tetapi dia baru saja bergerak, pria parubaya itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Rantai hitam ini telah sepenuhnya digabungkan dengan tubuhnya, dan tidak dapat diangkat sama sekali. Begitu diangkat dengan gegabah, tubuh pria parubaya itu pasti akan roboh.
Masalah. Qin Chen mengerutkan kening. Pria parubaya itu memandang Qin Chen dengan curiga, karena dia bisa merasakan bahwa Qin Chen mengangkat rantai itu untuk dirinya sendiri. Bukankah dia benar-benar ras gelap? Tidak, tidak mungkin. Hati pria parubaya itu dingin. Kamu bercanda, ini bukan orang-orang gelap. Bagaimana utusan patroli dari orang-orang gelap bisa mendengarkan perintah mereka? Orang-orang gelap sangat tercela. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menggunakan cara apapun. Mereka tidak boleh ditipu oleh pihak lain. Dan ketika hatinya dingin, setelah mengamati rantai gelap sejenak, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Kemudian, begitu dia mengangkat tangan kanannya, kekuatan kegelapan yang tak terlihat muncul dan bergabung ke dalam rantai gelap. Kekuatan darah Raja Kegelapan pecah dalam sekejap. Karena kekuatan biasa tidak dapat memutus rantai kegelapan, bagaimana dengan kekuatan darah Raja dari klan gelap? Wow! Anda dapat melihat bahwa rantai gelap ini, di bawah kekuatan darah Raja Gelap Qin Chen, langsung bersinar, dan langit penuh dengan rune yang berkedip. Cahaya rune hitam terus mengalir dan terkikis oleh Qin Chen. Saat berikutnya, dengan suara keras, rantai gelap ini ditarik keluar dari tubuh pria parubaya itu. Akhirnya, itu melonjak ke langit dan jatuh ke tangan Qin Chen. Rantai ini sangat kuat. Qin Chen melihat rantai gelap di tangannya, dan hatinya sedikit terkejut. Harus dikatakan bahwa ada banyak hal yang harus dipelajari oleh orang-orang gelap, seperti rantai gelap, yang berisi larangan dan kekuatan yang sangat mengerikan, dan saya tidak tahu bahan apa yang harus disempurnakan. Rantai ini dapat memblokir asal prajurit dan mengintegrasikan kekuatan rantai ke dalam tubuh pemblokir setiap saat untuk mengasimilasi kekuatan pemblokir. Ini juga alasan mengapa pria parubaya itu memiliki sumber kegelapan di tubuhnya. Mungkin, dalam waktu sejuta tahun, pria parubaya dari umat manusia ini, di bawah asimilasi rantai gelap, akan sepenuhnya menjadi ras gelap. Sementara Qin Chen dengan hati-hati melihat rantai gelap itu. Tiba-tiba, napas penghormatan yang mengerikan meledak. Qin Chen mendongak dan melihat pria parubaya dari Teran, yang tiba-tiba meninju dirinya sendiri. Membunuh. Ledakan. Di tubuhnya, darah bergulir tiba-tiba meledak, yang berisi kemauan keras, dan bahkan membakar jiwanya, untuk melepaskan pukulan mematikan ke Qin Chen. Pria ini telah disegel selama ribuan tahun dan telah lemah untuk waktu yang lama. Sekarang dia baru saja dibuka segelnya. Dalam situasi yang sangat lemah, dia bahkan langsung membakar darah dan jiwanya sendiri. Tidak peduli apa lawannya, dia akan memakan jiwa dan darahnya. Itu kosong, dan itu mati. Ini pukulan maut. Mengaum. Di bawah satu pukulan, tekanan mengerikan datang ke kepala Qin Chen dengan semangat membunuh yang tak ada habisnya. Sayang. Qin Chen menghela nafas. Mengapa ini perlu? Ledakan. Dia mengangkat tangannya, kekuatan teror mengalir keluar, seperti lautan, langsung menyegel pria parubaya itu. Kekuatan di tubuh pria parubaya itu langsung ditekan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ledakan. Pria itu jatuh dengan keras ke tanah. Dia menatap Qin Chen dengan terkejut dan marah. Dia tidak berharap bahwa dia tidak bisa menyakiti Dao Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Qin Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu sulit dipercaya? Biarkan aku percaya padamu, itu tidak mungkin. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Bersenandung, apakah kamu tidak percaya itu? Qin Chen mengangkat tangannya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat melonjak. Itu adalah kekuatan surga. Pada saat yang sama, napas Qin Chen menjadi ringan dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi penampilan ras manusia. Kekuatan surga ini mengalir langsung ke tubuh pria parubaya itu, dan langsung menyatu dengan kekuatan di tubuhnya. Tiba-tiba, bagian tubuh pria parubaya yang telah terkikis oleh klan kegelapan perlahan mulai pulih. Pria parubaya itu terkejut. 6 kekuatan samsara. Kemudian, Qin Chen mendesak kekuatan paviliun pedang Tongtian, ledakan, udara pedang tak berujung melonjak, dan mendorong kembali kekuatan gelap di tubuh pria parubaya itu satu demi satu. Akhirnya, kekuatan gelap ditelan oleh Qin Chen dengan menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan. Kekuatan surga, dan kekuatan paviliun pedang Tongtian? Siapa kamu? Pria parubaya itu terkejut, menatap mata Qin Chen, ada kengerian yang tak ada habisnya. Oh,
Apakah kamu tahu dua kekuatan ini? Qin Chen tersenyum dan menyipitkan mata satu sama lain. Di surga, bukan orang biasa yang bisa mengenali kedua kekuatan ini. Kamu, apakah benar-benar manusia? Orang ini terlihat seperti dua kacang polong di matanya, dan dia memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Dia menemukan bahwa bau debu Qin persis sama dengan ras lain. Bau seperti ini bukanlah penyamaran keluarga gelap. Qin Chen berkata dengan lemah, jika Anda benar-benar ras gelap, apa pentingnya berpura-pura menjadi ras manusia di depan Anda? Dengan kata lain, Anda hanyalah tawanan orang-orang gelap. Apa yang harus kami lakukan dengan Anda? Mengingini. Ini, pria parubaya itu tertegun. Memang, dia hanyalah seorang pendosa, seorang tawanan dari benua Heiyu. Apa yang dia inginkan dari orang-orang gelap? Tiba-tiba, pria parubaya itu menutup matanya. Lihat dia di dalam tubuh, kekuatan-kekuatan gelap bangkit. Qin Chen terkejut bahwa kekuatan ini adalah kekuatan takdir. Kekuatan ini, diam-diam menyelimuti Qin Chen, adalah pria parubaya, mencoba menghitung identitas Qin Chen melalui takdir. Bab 4628. Hanya saja dia baru saja membuat perhitungan. Wajahnya tiba-tiba memerah, mengeluarkan seteguk darah, dan kemudian menatap Qin Chen dengan tak percaya. Nasib orang-orang di depan kami sepertinya tertutup lapisan kabut berkabut. Kita tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Selain itu, dari tubuh Qin Chen, dia merasakan kekuatan takdir yang tak dapat dijelaskan, bahkan di atasnya. Bagaimana mungkin? Kekuatan ini jelas unik untuk pasukannya. Merasakan kekuatan takdir, Qin Chen memancarkan cahaya tajam di matanya. Kekuatan takdir, apakah Anda anggota sekte Tianji? Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata itu, dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Awalnya, Qin Chen masih ragu. Melihat ini, dia segera mengambil keputusan. Tanpa diduga, di benua hitam Yu ini, dia bisa bertemu dengan pria dari sekte Tianji. Jika Anda berasal dari sekte Tianji, Anda seharusnya tidak meragukan saya. Qin Chen tersenyum. Bersenandung. Di tangannya, sebuah token muncul. Begitu tanda itu muncul, ekspresi pria parubaya itu menjadi tumpul. Urutan surga. Perintah Tianji adalah tanda dari sekte Tianji-nya. Ini sangat jarang. Bagaimana itu bisa muncul pada pria di depannya ini? Siapa kamu sebenarnya? Wajah pria parubaya itu mengejutkan. Tidak peduli siapa aku. Yang penting kamu tidak memiliki nilai guna untukku, jadi aku tidak perlu menipumu sama sekali. Qin Chen berkata dengan ringan. Kata-katanya langsung dan realistis. Pria parubaya itu terdiam. Saat melihat urutan surga, dia percaya 80% dari kata-kata Qin Chen. Karena perintah Tianji berbeda dari yang lain, hal yang paling kuat dari sekte Tianji-nya adalah mematuhi takdir dan menjaga operasi alam semesta. Meskipun tatanan Tianji ini mungkin diasingkan ke tempat lain, ia tidak pernah dapat dengan mudah didesak oleh orang lain yang merusak alam semesta. Bergerak. Dia sangat yakin akan hal itu. Hari ini, nasib desakan Qin Chen, ditangguhkan di depan pria parubaya yang terkejut. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, tidak akan pernah bisa menjadi orang gelap. Apa yang ingin kamu ketahui? Diam sejenak, pria parubaya itu bergumam. Qin Chen tersenyum. Pria parubaya itu akhirnya percaya pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu sesuatu tentang pengaturan klan gelap di daratan Heiyu darimu. Aku yakin kamu akan tahu banyak ketika kamu telah berada di daratan Heiyu selama bertahun-tahun dan telah berperang melawan klan gelap. Jalan ringan Qin Chen. Mendengar ini, pria parubaya itu tertegun. Dia pikir Qin Chen ingin tahu sesuatu, tapi hanya ini. Pada saat ini, dia sepenuhnya percaya bahwa Qin Chen bukanlah yang gelap. Karena pertanyaan ini terlalu bodoh, bahkan jika pihak lain disamarkan oleh kelompok gelap, untuk mendapatkan kepercayaan mereka akan mengajukan pertanyaan lain. Sangat tidak mungkin untuk mengajukan pertanyaan bodoh semacam ini. Dan pertanyaan seperti ini sangat mirip dengan orang yang baru datang ke Heiyu tapi tidak mengerti orang-orang gelap di Heiyu. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu segera menjelaskan. Ternyata dia benar-benar anggota sekte Tianji, tapi dia hanya murid biasa dari sekte Tianji. Dalam perang alam semesta, sekte Tianji dihancurkan oleh klan Iblis Yuan dan klan gelap. Dalam perang itu, langit dan bumi hancur berantakan,
dan nenek moyang tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Beberapa murid biasa mereka ditangkap oleh orang-orang gelap ke penjara jahat dan disegel dengan kultivasi. Orang-orang gelap mencoba menggunakan kekuatan asli dalam tubuh mereka untuk mengintegrasikan langit dan bumi, sehingga langit dan bumi dapat dimasuki oleh orang-orang gelap. Nyatanya, di awal tahun itu, ruang neraka tidak bisa membiarkan orang-orang gelap bertahan hidup. Kelompok gelap pertama-tama mengasimilasi asal mula yang kuat di alam semesta ini, dan kemudian menggunakan asal asimilasi untuk mengintegrasikan ke dalam jalan surga di langit dan bumi ini, sehingga jalan surga di langit dan bumi ini mengandung asal mula kegelapan. Akhirnya, kelompok gelap merekonstruksi perlahan ke dunia ini, sedikit adaptasi. Selama ribuan tahun, dunia ini telah memungkinkan orang-orang gelap biasa untuk hidup bebas. Dapat dikatakan bahwa rencana klan gelap setengah berhasil. Untungnya, kelas atas dari klan kegelapan masih belum bisa memasuki dunia ini. Kalau tidak, akhir alam semesta akan terjadi ketika mereka bisa masuk, memahami asal-usul alam semesta dan bertahan hidup di alam semesta. Untuk mengintegrasikan jalan surga ke dalam sumber kegelapan, orang-orang gelap suka membesarkan kita, hanya ingin memelihara dunia dengan orang-orang kita yang mengandung sumber kegelapan. Ada juga orang dari semua ras, semuanya adalah orang-orang gelap yang telah dijarah dari seluruh alam semesta. Para idiot itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Untuk menghentikan plot mereka, kami pernah berpikir tentang kematian, tetapi di bawah segel klan kegelapan, kami bahkan tidak bisa mati dan menjalani kehidupan yang tidak seperti kematian. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan matanya meledak karena kebencian. Jutaan tahun blokade, betapa menyakitkannya. Qin Chen saling memandang dengan emosi, dan harus mengatakan bahwa orang ini benar-benar berkarakter. Selama ratusan juta tahun, dia tidak pernah putus asa untuk melawan orang-orang gelap. Tak heran jika Yuan Demon tiba-tiba menyerang, banyak pasukan Terran langsung hancur. Bahkan langit pun runtuh, Terran masih bisa bertahan. Jika ada begitu banyak orang yang berdedikasi untuk masa depan umat manusia, mengapa umat manusia harus khawatir? Apakah kamu tahu ada berapa banyak master dalam kegelapan di dunia ini? Qin Chen bertanya. Aku tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tetapi pasti ada supremasi absolut dalam klan gelap, tetapi tidak ada supremasi tertinggi. Berbicara tentang ini, dia memandang Qin Chen, jika Anda benar-benar seorang Terran, Anda harus segera pergi dari sini dan memberitahu penguasa Terran di luar. Anda tidak boleh membiarkan konspirasi klan gelap berhasil, jika tidak, tidak akan ada cara untuk hidup di alam semesta ini. Jangan khawatir, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya untuk pergi. Selain itu, tanpa Qin Chen tertinggi tingkat atas, kami dapat yakin. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, penguasa jangka menengah mungkin tidak dapat memenangkannya. Satu-satunya masalah adalah ini adalah ruang neraka, yang tidak dapat diekspos dengan mudah. Selain kamu, ada begitu banyak orang seperti kamu di dunia ini. Qin Chen bertanya lagi, maksudmu orang berdosa? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu detailnya. Tetapi seharusnya tidak banyak yang tersisa, karena untuk membiarkan dunia ini memiliki kekuatan sumber gelap, klan gelap membantai banyak dari kita yang berevolusi. Sumber gelap dalam tubuh kita, dan menggunakan kematian sebagai alat. Cara untuk kembali ke surga dan bumi adalah memelihara dunia ini. Belakangan, ketika semakin banyak orang dari 10.000 kelompok etnis ditangkap, mereka menggunakan esensi dan darah dari 10.000 kelompok etnis yang memahami asal-usul kegelapan untuk mengairi tanah suci kegelapan dan memelihara buah kegelapan. Mereka yang mengambil buah kegelapan dapat mempercepat integrasi mereka ke dalam kegelapan. Sumber gelap dan sumber kosmik memungkinkan mereka untuk tidak diincar oleh sumber kosmik. Alasan mengapa saya bisa hidup sampai hari ini adalah karena kultivasi saya rendah dan kecepatan mengumpulkan sumber kegelapan di tubuh saya lambat. Kalau tidak, saya akan dikorbankan. Pria parubaya itu pahit. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.